Shalom Shalom adik-adik, adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kakak Layan di sini. Kita akan sama-sama mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Baik adik-adik, apa kabar? Kak Ledi dan juga Kak Dimas berharap bahwa adik-adik semua dalam keadaan yang luar biasa, baik dan sehat. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita di Minggu pagi ini. Kita akan sama-sama bernyanyi di Gita Bakti 5 dengan judul Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Kita masuk dalam doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Ledi. Baik adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat segala sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Apabila kami semua ada dan boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini, itu semua bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami, sekaligus kami juga akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar, bukannya lalu begitu saja, tapi mau menjadi suluh langkah dalam kehidupan kami, dan bisa kami laksanakan itu dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena selaku anak-anak-Mu kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Gita Bakti 61, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dalam kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16. Kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-16. Kak Ledi dan juga Kak Dimas akan membacakannya secara silih berganti. Kak Dimas akan membacakan ayatnya yang 6, selanjutnya Kak Ledi dan sisa berikutnya. Hakim-Hakim 2 ayat 6. Di bawah perikop, orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret.
Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ya, terima kasih adik-adik. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Kita akan bagi kelas seperti biasa. Yang Eka akan bersama-sama dengan Kak Yosi, dan kelas Dwi akan bersama-sama dengan Kak Tasya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik. Ya, adik-adik, kita ketemu lagi dengan kakak. Jadi di hari Minggu ini kakak akan membagikan firman Tuhan yang tadi adik-adik sudah baca dan dengar dari kitab Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, sebelum kakak mulai, kakak mau mengatakan seperti ini. Kenapa sih ada kitab Hakim-Hakim? Mungkin menjadi pertanyaan kepada adik-adik, Kak, kenapa ada kitab Hakim-Hakim? Nah, yang mau kakak jelasin di sini adalah, jadi pada masa Allah memilih Abraham, mengantar bangsa Mesir keluar dari bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu dari Mesir. Pada saat itulah ada beberapa pengganti dari Abraham itu sendiri. Nah, setelah Abraham tidak ada, yaitu ada Abraham, Ishak, Yakub, seperti yang adik-adik tahu ya, dan leluhur dari bangsa Israel sendiri. Nah, setelah itu dipimpinlah bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada keturunan Abraham itu, kepada bangsa Israel. Jadi pada saat bangsa Israel ini sudah masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua, yang dimana akhirnya Yosua meninggal. Nah, setelah meninggalnya Yosua inilah terjadi adanya generasi-generasi baru yang diceritakan, adanya generasi baru setelah Yosua dan di atasnya Yosua. Jadi pada masa itulah di mana bangsa Israel, generasi ini yang telah menetap di tanah Kanaan ini sendiri, mereka mulai tidak taat kepada Tuhan. Dengan ketidaktaatannya mereka itu, maka terjadilah beberapa kali pergumulan bangsa Israel yang dimana mereka berperang dan akhirnya kalah. Adapun mereka dijajah oleh bangsa-bangsa sekitar mereka. Nah, maka Allah sendiri mengirimlah hakim-hakim untuk menduduki pemerintahan pada saat itu. Nah, kalau yang adik-adik bisa lihat di Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16 ini mau menceritakan tentang pengalaman jatuh bangun dari bangsa Israel dalam kesalahan dan dosa, serta adanya pengampunan Tuhan ketika Israel menyadari salah dan dosa mereka di tanah Kanaan yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Israel sesuai janji Tuhan kepada Abraham, leluhur bangsa Israel ini sendiri. Nah, adik-adik, jadi pada masa itu bangsa Israel pada saat Tuhan mengirimkan para hakim untuk mendampingi atau memimpin bangsa Israel, mereka dalam menghadapi peperangan mereka menang. Tetapi setelah
itu mereka kembali lagi berbuat dosa. Mereka kembali tidak taat kepada Tuhan. Ini terjadi pada seperti yang adik-adik bisa baca di Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 10 itu. Di pasal 10 adik-adik Kauci bacakan, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Jadi kalau Kauci mau bilang seperti ini, generasi berikut ya adik-adik ya. Jadi generasi, contoh Kauci mungkin segenerasi dengan kakaknya adik-adik. Nah adik-adik dibawalah generasinya Kauci seperti itu. Nah bangsa Israel pun sama. Jadi generasi di bawahnya Yosua itu, mereka yang sudah merasa nyaman, tinggal nyaman di tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan akhirnya mereka sendiri mulai melupakan rasa syukur kepada Tuhan, ketaatan mereka kepada Tuhan, mereka melupakan itu. Dan akhirnya yang terjadi adalah mereka berbaur dengan bangsa-bangsa di sekitarnya mereka juga, dan akhirnya mereka malah menyembah dewa-dewi ataupun menyembah Baal dan Ascoret yang sebenarnya bukan Allah mereka atau bukan apa yang sudah diberikan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Jadi adik-adik, berulang kali mereka melupakan Tuhan, dan karena itu mereka dihukum melalui bangsa-bangsa lain yang mengalahkan mereka. Mereka lalu berteriak meminta pertolongan Tuhan, lalu Tuhan mengutus hakim-hakim yang memimpin mereka untuk sungguh-sungguh bertobat dan sekaligus memimpin mereka berperang melawan musuh-musuh Israel. Namun kalau adik-adik lihat, setiap kali setelah mereka menang, menikmati kesejahteraan hidup daripada Tuhan, setelah selesai melawan musuh-musuhnya itu, mereka kembali melakukan kesalahan atau mereka kembali melakukan dosa dan ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Nah adik-adik, masih ingat nggak? Ayo, adik-adik harus ingat. Kalau adik-adik rajin baca Alkitab, pasti tahu di kitab Hakim-Hakim itu ada berapa utusan yang diutus oleh Tuhan untuk bangsa Israel. Jadi sebelum masuk ke dalam masa pemerintahan raja, bangsa Israel ini masih dipimpin oleh para hakim. Di situ kalau Kauci tidak salah, di situ ada tercatat sebanyak 12 hakim yang pernah atau diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Yang pertama itu ada Otniel, ada Ehud, ada Samgar, terus ada Deborah dan Barak. Setelah itu ada Gideon, ada Tola, ada Yair, ada Yefta, ada Elon, ada Abdon, ada Simson, ada Eli, dan yang terakhir di Samuel. Nah, kakak harap adik-adik bisa mengingat itu, dan kakak harap juga adik-adik bisa membaca kitab Hakim-Hakim itu. Jadi disitulah adik-adik bisa melihat siapa saja sih atau hakim-hakim siapa yang dikirim oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel sebelum mereka masuk dalam pemerintahan kerajaan. Nah adik-adik, di sini Kauci mau kasih tahu seperti ini. Jadi situasi Israel generasi baru yang lahir dan tinggal di Kanaan ini dapat dikatakan sebagai generasi baru yang lupa bersyukur atas karya Allah yang membebaskan nenek moyang mereka dari Mesir dan membawa mereka memasuki dan mendiami tanah Kanaan sebagai milik mereka. Kakak harap adik-adik tidak seperti itu, tapi adik-adik harus bisa mengingat kembali atas rasa syukur yang bisa adik-adik kembalikan kepada Tuhan. Karena apa yang sudah adik-adik jalani sepanjang hidup adik-adik ini dan ke depannya, apapun yang adik-adik hadapi, kakak harap tetap selalu bersyukur dan taat kepada Tuhan. Yang kedua yaitu berulang kali bangsa Israel atau generasi baru ini jatuh dalam penyembahan Baal. Mereka melakukan apa yang jahat dalam pandangan Tuhan.
Mereka melupakan Tuhan yang selalu mengasihi mereka sejak Tuhan memilih Abraham, Ishak, Yakub, dan nenek moyang mereka yang mengalami peristiwa Mesir hingga ke tanah Kanaan. Nah, adik-adik, kalau dibilang generasi ini sebenarnya mereka mungkin mengingat akan hal itu, tapi ketidaktaatan dari mereka untuk menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh nenek moyang mereka sebenarnya. Yang ketiga adalah akibat dari ketidaktaatan, dari rasa syukur mereka itu, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Yang dimana Tuhan menyerahkan mereka kepada musuh-musuh Israel yang berperang dan mengalahkan dan merampok harta milik mereka. Bahkan tanah yang diberikan menjadi milik mereka pun diberikan kepada bangsa lain atau musuh-musuh mereka. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketidaktaatan dan kesetiaan mereka itulah yang membuat Tuhan sendiri marah kepada mereka. Sehingga setiap berperang, oleh tangan Tuhan sendiri memukul bangsa-bangsa sekitar itu. Mereka di sini mereka dipukul kalah ya adik-adik. Mereka dipukul kalah oleh tangan Tuhan sendiri melalui bangsa-bangsa di sekitar mereka. Nah, yang keempat itu Tuhan mengutus hakim-hakim itu, yang seperti yang tadi Kak Uci bilang, ada 12 hakim yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Tapi setiap di saat mereka berperang dan mereka menang, kembali dosa itu timbul. Kembali ketidaktaatan atau rasa syukur itu kembali muncul. Yang akhirnya sampailah mereka berseru-seru dan meminta pertolongan kembali kepada Allah. Adik-adik, kalau kita mau melihat dalam perikop ini, kita bawa dalam kehidupan kita saat ini, kita melihat bangsa Israel pada saat itu dengan tidak adanya rasa bersyukur atau ketaatan mereka kepada Allah, akhirnya Allah menghukum mereka. Tetapi setelah adanya para hakim yang dikirim, kembali mereka mengucap syukur dan mereka taat. Tetapi setelah mereka mendapatkan kemenangan yang mereka raih, kembali lagi jatuh dalam dosa. Apakah hal itu akan terjadi kepada adik-adik? Karena kalau Kak Uci mau bilang, kita selaku teruna, kita harus selalu mengucap syukur dalam segala hal adik-adik. Baik itu apapun yang kita rasakan saat ini, ataupun kondisi maupun keadaan yang kita rasakan saat ini, kita harus tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kita harus tetap bisa mengasihi Tuhan, dan kita harus tetap hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar bahwa dalam kasih Tuhan yang tidak menghendaki kita hilang atau binasa dalam pemberian Tuhan ini, maka kita selaku teruna pun harus bisa mengerti akan kasih Tuhan kepada kita. Jangan sampai nantinya adik-adik menganggap bahwa segala sesuatu itu bisa digampangkan, atau adik-adik malah lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah bisa adik-adik capai atau apa yang sudah bisa adik-adik raih saat ini. Kesetiaan kita jangan sampai kita lupa akan Tuhan itu sendiri. Jangan sampai nantinya kita akan ditegur oleh Tuhan itu sendiri. Jadi adik-adik, di sini Kak Uci mau mengajarkan kita bahwa kita belajar mengerti akan kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan kepada kita itu seperti apa sih? Tuhan sudah memberikan kita nafas kehidupan, Tuhan sudah memberikan kita umur panjang, Tuhan sudah menjaga kita walaupun dengan kondisi seperti ini. Ya adik-adik, seperti adik-adik tahu, kondisi COVID saat ini kan membuat kita sendiri tidak bisa banyak bergerak, kita harus lebih banyak diam di rumah. Sampai akhirnya pembelajaran adik-adik pun harus mulai dari rumah. Dan juga ibadah pun IHMPT kita harus mulai dari rumah. Nah, tetap saja adik-adik, kita harus tetap bersyukur dan kita harus punya ketaatan kepada Tuhan, dan kita belajar mengerti akan kasih Tuhan itu kepada kita. Yang ketiga adik-adik, kita harus bisa memelihara persekutuan kita dengan Tuhan. Nah, kira-kira persekutuan seperti apa yang bisa adik-adik lakukan bersama dengan Tuhan? Yang pertama, adik-adik jangan lupa untuk berdoa. Itu yang pertama.
berdoa dan membaca Alkitab, ataupun adik-adik melakukan persekutuan, yaitu beribadah bersama-sama dengan orang tua. Untuk saat ini, walaupun kita hanya dari rumah, tetapi adik-adik kita sudah diberikan fasilitas oleh gereja kita sendiri maupun oleh majelis jemaat kita, yang dimana setiap hari Minggu atau setiap hari Rabu pun adik-adik bisa mengikuti ibadah. Nah, untuk adik-adik, seperti yang sudah disampaikan bahwa setiap hari Minggu kita ada IHMPT, dan juga setiap hari Rabu kita ada ibadah rumah tangga. Nah, itulah contoh persekutuan yang bisa kita lakukan. Walaupun kita tidak berkumpul, tapi kita dapat melakukan itu di rumah kita masing-masing melalui media yang sudah tersedia. Yang keempat, mau dibilang di sini sekali lagi adalah tentang ketaatan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita lupa akan hal itu dan kita tidak lebih atau kita hanya memilih ketaatan yang semu, atau cuma berpikir bahwa sudahlah nanti aja, nggak usah istilahnya taat itu kan adik-adik harus mematuhi perintah ya, perintah. Nah, di sini yang dibilang ketaatan kita kepada Tuhan kan kita harus mentaati perintah dari Tuhan juga kan. Nah, jangan sampai nanti perintah yang sudah diberikan Tuhan kepada kita atau kepada adik-adik melalui Alkitab ini, yang seharusnya adik-adik bisa baca, adik-adik bisa mengerti, tapi hal itu kita langgar. Mazmur 86 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13 yang kau baca untuk adik-adik. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Baik adik-adik, sampai sekian jauh untuk pemberitaan firman Tuhan. Dan semoga pemberitaan firman Tuhan ini dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Untuk merespon firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, kita bernyanyi dari Gita Bakti 68, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk hari baru, nafas kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami Bapa, sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Bapa, kami yakin dan percaya jarak bukan menjadi alasan bagi kami untuk punya kerinduan Bapa, untuk bersekutu bersama, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di pagi hari ini Bapa. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami bersyukur Bapa, Engkau boleh tegur kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Bapa, kami banyak belajar dari firman ini, tapi kami bukan belajar
untuk kami ingat saja, tapi kami boleh mengaplikasikannya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami Bapa untuk Tuhan bentuk sesuai dengan rencanamu. Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini Bapa. Terkhusus Engkau tahu Bapa, hingga saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung Bapa, sehingga kami masih terhalang oleh jarak untuk bisa saling bertemu, bisa saling bertegur sapa Bapa. Engkau berkati Bapa seluruh jajaran pemerintah, dari presiden, wakil presiden, menteri, hingga lurah Bapa. Biarlah Bapa melalui krisis ini di masa pandemi COVID-19 ini boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang berpikir untuk masyarakatnya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak dari COVID-19 ini Bapa, baik yang dirumahkan ataupun yang tidak memiliki pekerjaan Bapa, baik yang penghasilannya berkurang. Bapa, Engkau berkati saudara-saudara kami ini Bapa. Biarlah Bapa kesusahan mereka, biar Tuhan yang topang dan mereka boleh mengandalkan Tuhan saja dalam setiap langkah mereka Bapa. Berkati juga Bapa tim medis sebagai garda terdepan untuk menyembuhkan dan mengobati saudara-saudara kami yang terkena COVID-19, baik ODP, PDP maupun sudah positif Bapa. Engkau berkati, Engkau berikan kekuatan jasmani dan rohani Bapa, sehingga mereka boleh bekerja dengan maksimal, mereka boleh menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang dirawat Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja ini Bapa. Engkau berkati seluruh presbiter dan juga jemaatnya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa terkhusus untuk adik-adik layan kami Bapa. Sungguh kami punya kerinduan untuk saling bertemu, saling bertegur sapa. Tapi kami selalu bawa dalam doa adik-adik layan ini Bapa, agar Engkau berkati dalam setiap kegiatannya, dalam setiap aktivitasnya. Terima kasih juga Bapa, mereka boleh melalui masa pendidikan secara online di rumah Bapa. Mereka juga sudah menerima hasil belajar mereka Bapa. Biarlah mereka ketika nanti mereka masuk sekolah lagi, mereka boleh belajar lebih giat lagi Bapa. Mereka boleh mendapatkan hasil yang luar biasa dan mereka boleh menggapai cita-cita mereka Bapa. Berkati adik-adik layan kami Bapa dalam setiap aktivitasnya, dalam setiap kegiatan sosialnya. Jauhkan mereka dari sakit penyakit dan mara bahaya Bapa. Terkhusus kami mau berdoa untuk adik layan kami Inggris Bapa, yang beberapa hari lalu terkena musibah kebakaran rumah Bapa. Engkau berkati adik layan kami dan keluarganya Bapa, berikan mereka ketabahan, berikan mereka kekuatan. Kami juga berterima kasih untuk tangan-tangan yang luar biasa yang boleh menyalurkan berkat-Mu kepada adik Inggris dan keluarga ini Bapa. Biarlah Engkau yang berikan kekuatan dan kemampuan ini saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga terkhusus untuk orang tua kami Bapa. Kami mengucap syukur ketika kami bangun, kami masih boleh melihat kedua orang tua kami dengan kondisi yang sehat dan luar biasa. Berkatilah mama papa kami, berkatilah dalam setiap pekerjaannya, berkatilah dalam setiap usahanya Bapa, berkatilah dalam setiap langkahnya, dan berkatilah mereka dalam setiap kegiatan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di minggu pagi ini. Kita akan sama-sama bernyanyi dalam Gita Bakti 116. Bait yang pertama, Yesus inginkan dirimu bersinar terang, dan sisa yang berikutnya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam berkat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini, karena Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah YMPT ini dan mendengar sedikit daripada kebenaran berita firman-Mu. Kiranya Bapa, Engkau juga mau menyertai dan melindungi kami dalam aktivitas kami sehari-hari. Bapa, saat ini kami memohon berkat daripada-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, demikian ibadah kita di minggu pagi ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.